Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, tapi yang jawab cuma satu orang. Yang gak jawab mudah-mudahan bangun pantatnya bisulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdali kulli wujud wa ala alihi wa ashabihi dhawil karami wal jud. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الجميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، جملني بالفصاحة والبلاغة والبراعة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة الرحمة رقتي ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. وأدوم علي يا باسط يا فتاح بهجة مسرتي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطفي ولم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائري يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب والحمد لله رب والحمد لله رب Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, berkhusus yang kita cintai, kita hormati dan kita muliakan, orang tua kita, pembimbing kita dan penasehat kita, Ayahanda Apa Kiai Hambali Mulyadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, amin. Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya, amin. Allah Ta'ala tolong perjuangannya, amin. Mudahkan dan sukseskan segala cita-citanya, amin. Dan senantiasa membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, amin ya rabbal alamin. Para kiai yang hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Jadi Mahfuddin, mari kita Ustaz Haji Lilik, dan juga seluruh para guru yang lain, juga aparatur pemerintah yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lurah kita, Bapak Agus Cahyono, Nur Cahyo, Nur Cahyo. Mudah-mudahan beliau disehati badannya, dipanjangkan umurnya, amin.
dimudahkan segala hajat-hajatnya, dijabah segala doa-doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau di kampung saya biasanya lurah itu ogah datang acara-acara begini, sekali datang juga nggak nyumbang, datang doang biasanya di kampung saya peninggilan memang. Tapi insya Allah di sini berbeda. Lurah kita nih orangnya cinta sama ulama, dekat dengan ulama dan religi, mau mendukung segala kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, diberikan bimbingan tuntunan dalam menjalankan jabatannya, dekat dengan para ulama dan terus mendukung kegiatan-kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula ketua panitia Ustaz Ja'far dan seluruh jajaran pengurus lainnya. Mudah-mudahan perjuangan untuk memakmurkan makam dari ibu-ibu jenggot ini diberikan kemudahan, kelancaran dan hajat seluruh panitia, donatur yang sudah nyumbangin hartanya di sini, nyumbang semen, nyumbang pasir, nyumbang pusen, nyumbang apa namanya, spandek, yang nyumbang air, atau nyumbang uang 1 juta, 5 juta, 3 juta, 200.000, 100.000, 50.000, 10.000, atau yang tadi baru selewat 2.000 tuh. Ya. Mudah-mudahan diganti rezekinya dengan rezeki yang makin berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kayaknya nggak mau amat didoainnya. Mudah-mudahan rezekinya makin nambah, rezekinya makin berkah, hajat-hajatnya diijabah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi naik mobil turun di jembatan. Dari jembatan saya jalan kemari. Ibu-ibu juga sama nggak? Sama ya. Jalan dari jembatan ke sini. Kelihatan nggak jalannya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak jalannya? Nggak kelihatan. Tapi kalau ada duit 100.000 kelihatan nggak tuh? Cakep. Saya jalan, kita semua jalan tadi dari jembatan gelap sampai ke sini terang. Kelihatan itu orang kita kenal, mana apa Ki Hambali, mana Pak lurah kita, jangan sampai salah nih Pak RT atau Pak lurah. Ketahuan dari mana? Dari lampu. Lampu menerangi kita semua. Jadi kita juga tuh disediain makanan, ada makanan. Kita bisa milih mana pisang, mana kue apem, mana lagi salak, mana anggur, mana anggis, mana kan nggak ada semua di sini. Ya saya menyebutin nggak ada semua. Itu kita makan di depan mata kita, kita bisa pilih makan yang mana yang kita mau. Ibu dan ibu, kalau ada kambing sama teri, ibu pilih mana? Wow. Bapak-bapak ntar ada sate kambing sama ikan teri, pilih mana? Tadi di jalan ada lampu terang, ada duit 500 perak, depannya ada 100.000, pilih yang mana? Cakep. Ngomong duit aja dulu. Itu kita bisa bedain. Tadi nih kita kan pas keliling panitia, sholatullah salamullah, pada ngeluarin duit buat amal ya. Di kantong ada 100.000, ada 10.000, ada 2.000. Yang keluar yang mana? 2.000. Ada duit di kantong kita 20.000 sama 1.000. Yang keluar tadi buat saudara yang mana? 1.000. Itu bisa bedain mana 20.000, mana 1.000, dari mana taunya? Karena ada lampu. Gitu ya. Ntar ibu pulang nih, ibu pulang. Ibu ada yang sama suaminya. Suaminya kan ada datang pakai peci semua nih. Pakai peci koko. Ibu pakai baju putih, suaminya pakai peci putih.
Karena itu suaminya bajunya sama, supaya ketahuan itu suami kita, kita kenalin mukanya. Ya kenal ya harus tahu ya. Kahati ya, kahati, kahartos. Hampura wae abdi teh biasanya reus Sunda. Hampura teh biasanya reus Sunda, jadi ceramahna Melayu bae gitu ya. Nah, ketemu depan gerbang peci putih, pakai baju koko putih. Apakah itu suami ibu? Suami ibu atau bukan? Belum tentu, siapa tahu bisa ditarik astagfirullah. Apa hambali? Ketahuannya dari mana? Dari ada lampu. Kita bisa tahu mana duit 2000. Tuh coba kalau tadi umanti pas waktu sedekah di kantong ibu ada 100.000 sama 2000, lampu mati, panitia keliling minta sodako, ibu keluar itu masukin dalam kotak. Begitu panitia udah jauh, ternyata lampu nyala. Kita rogoh kantong kita tarik, ternyata duit yang sisa di kantong kita 2000 yang masuk kotak. Innalillah alhamdulillah. Nih, itulah pentingnya adanya apa? Adanya lampu. Hidup sehari-hari kita butuh lampu. Di rumah kalau nggak ada lampu kita susah ngapa-ngapain. Bahkan kalau ada lampu mati di rumah kita nyalahin lilin. Di sini mas sering mati lampu, apalagi kalau zaman banjir. Itu lilin satu kita bawa kemana-mana. Di kamar mati lampu, lilinnya kita bawa ke kamar. Di kamar mandi mati lampu, lilinnya kita bawa ke kamar mandi. Di dapur mati lampu, lilinnya kita bawa ke dapur. Lilin kita bawa kemana-mana. Kenapa? Lampunya mati. Tuh betapa pentingnya, dan kita ngerasa kalau kita nih butuh cahaya. Nah kalau dalam agama bagaimana? Kita ini dalam kegelapan. Allah Ta'ala, baginda Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad, yang jawab yang kurang kencang, ibu-ibunya ntar sedoain hatinya kawin lagi. Nabi kita Nabi Muhammad, beliau bersabda, al-ulama'u surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ajaran kita, guru-guru kita, surujud dunia, mereka adalah lampu buat hati kita di alam dunia. Ibu kenal sholat, tahu rukun sholat, saya tanya, itu dari guru apa dari suami? Kurang kencang, dari guru apa dari suami? Nah ibunya nih, sekarang saya konfrontasi nih, bapak-bapak, itu ibu-ibunya tahu rukun sholat, cara mandi wajib, rukun wudhu, taunya dari guru apa dari suami pak? Suami. Dari guru tuh jujur yang ini. Artinya apa? Kita berada dalam kegelapan. Kampung kita ini kalau nggak ada agamanya gelap. Kampung ini kalau nggak ada tokoh ulamanya gelap. Bagaimana nggak gelap? Hati kita bikin gelap apa? Maksiat, dosa. Apa yang bikin hati kita jadi gelap? Dzunubun, dosa, auratan fi sudurina, yang membekas, menangkram di dalam hati kita. Apa dosanya? Gak usah jauh-jauh. Kita kalau keluar rumah, di depan rumah ada itu ABG. Di kampung saya ada ABG naik motor, pakai celananya di bawah lengkul. Apa namanya itu celananya? Hawaii. Pakai bajunya ketat, celana ketarik ke bawah, kaos ketarik ke atas.
Itu anak muda kalau lihat itu resep. Itu kenapa dia buka auratnya? Kenapa dia buka, dia umbar auratnya? Karena dia kagak kenal agama. Kenapa dia nggak kenal agama? Karena dia jauh dari ulama. Maka kita beruntung nih, di kampung kita ada orang tuanya, ada gurunya, ada ulamanya, ada apa? Hambali. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, beserta Umi yang terus gigih berjuang nyebarin dakwahnya. Kalau nggak ada kiai, kalau nggak ada ulama, ibu-ibu tahu nggak cara mandi wajib, Bu? Tahu nggak? Ada. Ya. Oh. Begitu ada ulama suruh judulnya, sama kayak tadi ketika kita jual beli, karena kita nggak tahu hukumnya, makan bakso bang, bakso semangkok, mesen dulu, dibawain bakso semangkok, dia makan, dia habisin, bayar belum, tapi udah makan bakso. Tuh bakso yang dimakan, bakso punya tukang bakso atau punya kita? Hah? Punya tukang bakso atau punya kita? Berarti kita makan punya kita atau punya orang? Punya orang. Tuh habis kita makan, kita pergi nyelonong aja boleh nggak? Diajarin sama guru kita, sama apa Bali, sama Umi diajarin, kalau jual beli, kalau mau makan beli dulu baru dimakan. Tuh namanya kita gelap terang karena ada lampu. Lampunya siapa? Ulama-ulama kita. Apalagi di kampung ada keberkahannya, ada makbaroh ulama, ada makam Mbah Jenggot. Dulu sebelum hijrah ke kota Madinah, Madinah itu tidak dikunjungi orang. Sebelum Nabi tinggal di kota Madinah, tanah Madinah biasa-biasa aja. Tapi begitu dikunjungi, begitu Nabi dimakamkan di kota Madinah, maka orang banyak berduyun-duyun di kota Madinah. Dulu kata apa kata guru kita tadi? Beliau katakan kemarin 2 bulan yang di kampung, di tanah ini tempat masih gelap gulita, masih belum terang. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau ini kampung jadi terang. Insya Allah mudah-mudahan bukan cuma orang sini yang bakal ziarah ke tempat ini, nanti bakal orang-orang lain yang akan datang ke tempat ini. Amin. Amin. Ya Allah, dari tadi kayak anak TK aja aminnya. Tuh, emang apa manfaatnya kita dekat sama ulama? Apa hikmahnya? Kan udah meninggal, udah gak hidup lagi. Oh, walaupun sudah meninggal, wala taqulanna alladziina, jangan kau katakan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, termasuk ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wali jasadnya meninggal tapi ruhnya masih hidup. Saya dengar cerita ini dari Tuan Guru Muallim Kiai Ubaidillah Hamdan. Ada orang pergi haji ke kota Mekah, orang Cirebon, terus punya duit, berangkat haji. Begitu di sono di Mekah duitnya hilang, habis, lundes, nggak punya duit, nggak punya ongkos buat pulang ke Indonesia. Kalau dari sini ke Tangerang enak, tinggal pencet Grab nyampe tuh. Tapi kalau dari Mekah ke Indonesia pengen naik apa coba? Ini orang akhirnya dipesan sama toko situ, nanti dari pintu itu akan masuk seorang kakek-kakek. Kamu minta tolong sama dia
supaya kamu bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya orang tadi nungguin, nggak punya duit. Punya duit enak nggak bu? Punya duit enak nggak? Bapak-bapak nggak punya duit enak nggak? Enggak. Tapi biasanya survei membuktikan antara suami sama istri yang lebih cepat mati itu suami. Yang lebih cepat mati suami. Kenapa? Karena dimatiin sama bininya. Laki nggak punya duit, bini minta duit. Laki nggak kerja, bini minta duit. Laki emang pagi sore minta duit. Akhirnya lama-lama mati juga tuh laki. Ini orang nggak punya duit pengen pulang ke Indonesia. Akhirnya ketemu sama kiai tadi, sama kong tadi. Setelah itu dia ketemu, dia bilang, "Kong, Mbah, saya pengen pulang ke Indonesia tapi nggak punya duit." Maka singkong tadi bilang, "Merem, pejamkan mata." Maka seketika, lu kalau belum suruh dibuka, jangan dibuka. Maka telah berapa lama merem, lalu dibuka. Begitu dibuka matanya, ternyata tahu-tahu dia udah di Cirebon. Merem di Mekah, buka matanya di Cirebon. Meremnya di Mekah, buka matanya di Cirebon. Enak gak bu? Enak gak? Sekarang kita coba dah, ibu merem, siapa tahu bukanya di Mekah. Mau nggak? Mau? Coba merem yang lama, besok subuh baru mulai. Di Mekah apa di sini juga? Ini orang ternyata sampai di Cirebon. Begitu sampai di Cirebon, Masya Allah, sampai di kampung saya, selamat sehat walafiat. Akhirnya penasaran, kiai itu siapa sih? Oh, dikasih tahu namanya Haji Dimyati Pandeglang. Namanya siapa? Dia tahunya namanya Haji Dimyati. Berangkat dia ke Pandeglang. Sampai di Pandeglang dia cari-cari, ada nggak yang namanya Haji Dimyati? Orang tahunya Abuya Dimyati, nggak tahu Haji Dimyati. Berangkat itu ke Pandeglang, ketemu sama anak-anaknya. Oh, itu bapak saya bener. Kata si tamu tadi, saya mengucapkan terima kasih Kiai sama Abah Haji Dimyati. Emang ente kenapa? Saya ketemu di Mekah, kehabisan duit, ditolongin sama Abah Haji, pulang ke Cirebon, alhamdulillah saya selamat. Kata anak-anaknya, Bang, Abuya Dimyati meninggal udah beberapa tahun yang lalu. Jadi yang abang ditemuin di Mekah itu udah meninggal. Ah, kagak percaya. Orang saya melihat datang masuk masjid Al-Haram, masuk datang, saya salaman, saya minta doain. Udah meninggal bang. Kalau kagak percaya nanjak sono, naik tuh, naik di atas di tongkong itu ada makamnya. Begitu dia masuk, dia naik ke makam, Masya Allah, bener Abuya Dimyatinya udah meninggal. Orangnya udah meninggal, tapi masih bisa itu bawa pulang orang yang kehabisan duit ke Indonesia. Masya Allah. Ibu pengen gak begitu bu? Pengen? Kalau begitu nanti tunggu sampai habis duit. Nah, nanti cari kakek-kakek. Tuh, keberkahan apa? Waliullah. Karena ada waliullah, maka alhamdulillah, walaupun orangnya sudah hidup, walaupun orangnya sudah wafat, tapi masih bisa nolongin orang yang hidup. Makanya kita bersyukur di sini ada guru yang masih hidup, ada waliullah yang keramatnya di kampung kita. Kenapa? Sebab kalau ada guru kita ditunjukin, ini yang baik begini, mau nikahin anak kita tuh ya, bawa calonnya ini bagaimana, apa bagus apa enggak, jangan. Ini kan putih kulitnya pak, ada cowok jomblo datang ke rumah pak, ini kan bagus kulitnya pak, putih, jangan. Ini kan keturunannya bagus pak, jangan. Kata apa jangan?
Tapi orang kaya Pak, jangan. Emang kenapa Pak? Jangan, dia cowok, kamu cowok, jangan nikah gitu. Ya jangan masa jeruk makan jeruk. Nah, tuh, dengan adanya kayak begini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Silaturahim. Yang dari kampung Sukasari datang ke makam Buyut Jenggot, yang dari Masjid Al Barokah datang ke makam Buyut Jenggot, yang tadinya nggak kenal jadi saling kenal. Di kampung saya itu ada orang-orang yang udah mulai masuk ke masjid-masjid yang kalau sholatnya begini, Allahu Akbar, takbirnya begini, tangannya di gini nih. Oh, kalau kita biasanya gimana? Gini ya. Kalau dia begini, Allahu Akbar, tangannya di dada gini nih. Sholatnya gaya Mekah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mirip Mekah belum? Oh belum? Ya ampun, maafin aja dah. Sholatnya gayanya begitu, celananya di atas dengkul. Di atas dengkul. Sholat di atas dengkul nggak biasa. Celananya cingkrang, yang kalau habis sholat tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kagak mau doa. Yang kalau kita sholat di sampingnya kakinya begini, kaki kita ditempelin sama kaki dia. Ya, ada nggak di sini? Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Kita tarik geser ke kiri, sama dia diikutin lagi. Wah, ini orang benar-benar berjuang. Kita tarik lagi geser, ikutin sama dia. Sebelum sholat kita janjian sama teman kita, lu sholat sebelah kanan dia, gua sholat sebelah kirinya. Nanti kalau giliran kaki kita dideketin sama dia, kita tarik. Jangan di sholat satu di samping dia, yang kanan narik kaki, tarik, kejar sama dia. Yang kiri narik kaki, dikejar sama dia. Ditarik lagi, kejar sama dia. Akhirnya nyungsep tuh orang. Tuh, begitu ditanya selesai sholat, bang, emang apa itu sholat kaki pakai dilebarin, kaki pakai dideketin? Kata dia, kalau kagak rapat nanti setan bakal masuk. Kata dia begitu. Iya, setan rapat nggak masuk dari kanan kiri, masuk dari bolong. Ada lagi dia bilang begini, ziarah kubur bid'ah, tahlilan bid'ah, zikir habis sholat bid'ah. Di kampung saya Ciledug Peninggilan, di sini ada nggak? Nggak ada. Kenapa itu di Ciledug berani masuk? Kenapa di Peninggilan berani masuk? Kenapa di sana berani masuk? Begini, ibu, kalau di sini ada hutan apa di sini ada? Hah? Hutan Pandeglang, hutan Gunung Karang. Ibu, kalau di Gunung Karang, di hutan Gunung Karang ada macannya, berani nggak masuk? Berani nggak? Enggak. Bapak-bapak, di Gunung Karang ada maung, bukannya macan, maung ini memaung. Berani nggak masuk? Ada maung? Cakep. Emang maung macan beda? Kita kalau di hutan ada macan, berani nggak masuk? Nggak berani. Di sini. Kenapa kita berani rame-rame? Karena kita berani kumpul. Kenapa? Karena rame-rame, tempatnya terang. Coba kalau tempatnya gelap, ibu berani sendirian di sini? Kagak. Itu orang berani naik hutan Gunung Karang. Kenapa? Karena nggak ada macannya. Tapi kalau ada macannya, jangankan naik, deketin dia nggak berani. Kampung juga kita sama. Kampung kita kalau ada kiainya, ada ulamanya, ada gurunya, ada habaibnya, ada tokoh masyarakatnya,
maka paham-paham yang sesat gak berani masuk kampung kita. Betul? Betul gak? Betul gak? Begitu dong. Kalau ada kiainya kira-kira orang-orang Wahabi berani gak masuk sini? Jawab yang kencang dapat sop kambing. Kenapa belum? Udah. Kalau ada kiainya kira-kira orang ahli bid'ah, orang-orang yang anti tahlil, berani gak masuk sini? Kalau ada kiainya kira-kira orang-orang yang menyesatin kampung kita, berani gak masuk? Kalau ada ulamanya, ada gurunya, berani gak orang-orang komunis masuk kampung kita? Takbir! Takbir! Saya berani takbir karena ada apa? Kalau ada apa-apa kan ngumpet di belakang apa? Tuh, kenapa nggak berani masuk? Ada maunya, ada macannya, maka ulama kita seperti mau, seperti mau nggak ketemu apa yang mau mikir, jangan begitu. Waktunya ngamblokin aja Pak, gitu ya. Kalau emang nggak berani ngamblokin apa, ke saya aja. Insya Allah ada komisi. Jam berapa ini? Dah, maka ada guru kita, ada ulama kita. Insya Allah selama guru kita sehat, maka nggak akan ada yang berani ngotak-ngatik di kampung. Itu saya tanya, begini nih, orang Wahabi itu anaknya kalau bapaknya meninggal kagak mau ditahlilin. Kalau bapaknya meninggal gak mau dikuburin depan musola. Kalau bapaknya meninggal dia gak mau baca doa buat orang tuanya. Sekarang saya tanya, Bapak, kalau Bapak meninggal pengen gak didoain? Pengen gak? Kalau Bapak meninggal pengen gak didoain? Bapak pengen gak didoain meninggal? Pengen, saya doain sekarang. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal pengen gak ditahlilin? Kalau ibu meninggal pengen gak diyasinin? Sekarang apa nanti? Nanti. Tapi kalau anak kita dekat dengan ulama yang ahlu sunnah wal jamaah. Kalau nanti umpamanya di sini ulamanya gak dihormatin, ulamanya gak dimuliain, jangan salahin ibu meninggal, ibu gak ada yang ngedoain. Jangan salahin kalau ulama nggak dihormatin, kiai nggak dihormatin. Jangan salahin bapak meninggal, kagak boleh diziarahin, nggak boleh ditalkinin, diadanin di kuburan aja. Kata dia bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mumpung nih ada guru kita, ada Pak Kiai Hambali, ada Kiai Dedi Mahfuddin dan guru-guru yang lain, apalagi ini aparatnya ngedukung, Pak Lurah ya. Pak Lurah ngedukung nih. Insya Allah ibu-ibu kalau minta dana apa aja ngomong sama Pak Lurah dikasih ya. Pak Lurah ya, ibu bangun musola ngomong sama Pak Lurah dikasih. Ibu bangun pesantren ngomong sama Pak Lurah dikasih. Ngomong dikasih. Dikasih nggak Pak Lurah ngomong? Dikasih, masa nggak boleh ngomong ya Pak Lurah ya? Ibu nggak punya duit nih, ngomong depan Pak Lurah, dikasih nggak? Dikasih. Saya aja ngomong depan Pak Lurah barusan dikasih, masih ngomong nggak dikasih, betul? Nah, kesimpulannya adalah, jadi kita bisa kumpul di sini karena terang ada lampu. Kita bisa jalan di jembatan selamat sampai seberang, terang ada lampu. Kita bisa selamat jalan, tahu jalan tuh dari jembatan sana ke sini karena ada lampu. Begitu juga kalau kita pengen selamat di dunia, maka deketin lampunya. Kalau kita pengen jalan kita nggak kesasar di dunia, maka deketin lampunya. Kalau dalam agama kita nggak pengen nyasar, cek orang Sunda mah, nggak pengen nyasar, maka deketin lampunya. Lampunya nempel, pegang lampunya. Lampunya mati, pegang lampunya. Kamar mandi gelap, bawa lampu. Dapur gelap, bawa lampu. Gelap di alam dunia, gelap agama. Pengen selamat, pengen terang agama kita di alam dunia, pegang lampunya. Ada ulama kita, guru kita, deketin, hormatin. Tapi deketin juga, deketin maksudnya hormatin, jangan deketin PDKT.
Halo, apa kabar Pak? Begitu WhatsApp. Jangan. Deketin, hormatin, muliain. Kenapa? Ini lampu kelak bakal nyelamatin kita ke akhirat. Lampu ini kelak bakal merangin kita sampai masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sebelum ditutup kita sholawatan ya, buat supaya Allah turun keberkahan buat kampung kita, supaya turunkan pertolongan buat kita, dan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, yang punya hajat mudah-mudahan diijabah hajatnya, yang punya keinginan, harapan, cita-cita